Oke, selamat datang kembali dalam acara The Lima Show. Nah, luar biasa sekali ya. Masih bersama bintang tamu kita, Eca Ode. Nah, Kak Eca, ini kalau kita melihat media sosial belakangan ini tuh heboh banget dengan kasus seorang transpuan atau waria yang dibakar hidup-hidup. Masih ingat gak sih Kak? Iya, itu yang aku dampingin kasusnya. Benar-benar. Nah, di episode di segmen kedua ini kita itu akan membahas tentang kasus pembunuhan Mira. Aku mau nanya dong Kak gitu, penasaran kira-kira itu kronologi yang sebenarnya itu seperti apa sih Kak gitu? Oke. Baik, aku mau cerita sedikit nih dari kasus sahabat kita Mira ya. Pada tanggal 4 April Mira itu dijemput oleh beberapa preman ke kosannya karena ada seseorang supir kontainer yang mengadukan kehilangan barangnya kepada keamanan situ. Keamanan bukan berarti security ya, kayak preman situ. Terus dia melaporkan tasnya hilang, diambil, katanya seperti itu. Terus tertuduhlah si Mira. Mira dijemput ke kosannya jam 2 malam. Mira dijemput jam 2 malam, lalu Mira dibawa, dieksekusi ke pangkalan gitu, kayak pangkalan kontainer gitu, parkiran kontainer. Terus dibawa, dari situlah Mira dipukuli. Nah, di situ terjadi 3 tempat eksekusi. Yang pertama, si Mira dipukuli dulu untuk mengakui perbuatannya. Dia tetap tidak mengakui kalau dia tidak mencuri, tapi dipaksa oleh orang-orang ini, oknum-oknum ini dipaksa untuk mengaku. Lalu Mira dibawa ke lokasi berikutnya, masih sekitaran situ, untuk dipukuli lagi. Akhirnya Mira tetap tidak mengaku, dan akhirnya di lokasi ketiga, disitulah Mira disiram bensin oleh para pelaku, dan akhirnya terjadilah pembakaran di situ. Gitu. Dan malamnya sendiri sempat si Mira dibawa ke rumah sakit gitu, karena dengan luka bakar yang 90% melepuh badannya itu. Dan akhirnya Mira dilarikan ke rumah sakit Koja. Nah, setelah itu dibawa ke rumah sakit sekitar pukul 11 siang, Mira meregang nyawa. Di situ Mira meninggal, barulah kita bergerak untuk mencari para pelaku dan kita mencari keadilan untuk sahabat kita Mira, kayak gitu. Nah, itu kan kronologinya kan Mira tuh dibakar dulu nih Kak. Nah, dipukuli dulu, terus di tempat kau dipukuli juga, kemudian dibakar. Nah, kemudian yang membawa Mira ke rumah, kemudian dibawa ke rumah sakit nih. Yang membawa Mira itu ada sahabatnya Mira, tetangganya dia, sahabat dekatnya dia yang bawa dia untuk rumah sakit. Ada warga sekitar situ. Berarti ada saksi yang melihat gitu? Ada. Di sini ada 10 saksi yang melihat kejadian itu. Oke. Jadi si Mira sempat dibawa ke rumah sakit, dan di situ kita juga sempat kebingungan masalah dana, karena kan tidak ada BPJS, dan akhirnya kita menggalang dana untuk membantu si Mira. Tapi Tuhan berkehendak lain, jam 11 siang Mira meninggal dunia. Seperti itu. Gitu ya, sangat disayangkan banget kejadian seperti ini ya. Nah, Nuke juga tuh, kalau Nuke pengen bertanya sama Kak Eca, kalau gimana sih cara memproses kasus kekerasan itu, langkah-langkahnya apa gitu. Gini Nuke, kalau misalkan Nuke mendapatkan kekerasan dari siapapun, Nuke bisa melaporkan ke polsek gitu. Tapi Nuke juga melapor, bukan ujuk-ujuk melapor, tapi Nuke harus datang dulu ke rumah sakit untuk melakukan visum. Jika Nuke sudah mendapatkan surat visum, Nuke bisa melaporkan kejadian itu ke polsek terdekat dengan mengajak 1 atau 2 orang saksi, biar nanti langsung di BAP keterangan korban dan pelaku itu sama, itu bisa cepat diproses. Itu. Berarti kayak surat visum itu bisa menjadi bukti gitu. Iya, betul, surat visum sebagai bukti. Nah, Kak, kita flashback sedikit lagi tentang kasus Mira tadi. Kakak kan juga ikut ibarat itu menangani kasus Mira ini. Nah, sampai dengan saat ini itu perkembangan kasusnya udah sampai mana sih Kak? Perkembangan kasus Mira terupdate sampai detik ini. Ini aku cerita dulu, ada 6 orang pelaku. Ada 6 orang pelaku, 4 orang pelaku sudah tertangkap, dan 2 orang pelakunya masih dalam pengejaran. Berkas-berkas sudah lengkap dan sudah diserahkan ke JPU. JPU itu apa? Jaksa Penuntut Umum gitu. Jadi nanti jaksa ini memeriksa berkas-berkasnya, jika dinyatakan lengkap maka akan segera masuk ke P21 gitu. P21 sendiri ada kode pemberitahuan jika berkas-berkas
sudah lengkap seperti itu. Makanya aku melakukan terus pendekatan kepada Polsek Cilincing untuk terus mendampingi dan mengawal kasus ini sampai ke persidangan dan almarhum Mira mendapatkan keadilan seadil-adilnya seperti itu. Seperti itu ya. Makanya kayak seperti dibilang di awal tadi bahwa setiap warga negara itu berhak mendapatkan keadilan seadil-adilnya ya, seperti kayak bunyi Pancasila kelima apa? Ya, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa tadi? Coba Nuke diulang Coba lagi. Nuke Ayo apa? Pasal kelima dalam Pancasila itu apa bunyinya? Keadilan, kemanusiaan. Salah. Apa tuh? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi tanpa harus melihat identitas, gender itu kita berhak mendapatkan keadilan yang sama di negara Indonesia ini seperti itu. Iya, jadi sudah sampai seperti itu gitu perkembangan hukumnya gitu ya. Sampai kayak. saat ini aku masih dampingin terus, masih kontak-kontakan terus dengan pihak Polsek Cilincing. Kasus ini harus tuntas dan Polsek Cilincing menurutku sangat kooperatif dalam menangani kasus ini karena menurutku transparan sekali. Setiap menanyakan sudah sampai mana Pak? Oh sudah sampai seperti apa P21, udah sampai ke JPU pelaporannya, terus menurutku cukup baik gitu dan bersyukurnya ya setiap kasus yang aku dampingi itu tidak dipersulit kayak gitu. Kunjungan aku ke Polsek Cilincing pun itu disambut baik, tidak ada terjadi diskriminasi atau pelecehan terhadap diriku, enggak. Itu mereka cukup penerimanya cukup baik. Nah ini kira-kira Kak, ini kan pasti ada pasal yang maksudnya yang dituntut untuk mereka itu pasal yang seperti apa sih Kak? Pasal yang ditujukan kepada pelaku, empat orang pelaku ini adalah pasal 170 ayat 3 penganiayaan yang menyebabkan kematian. Itu hukuman penjaranya maksimal 12 tahun penjara. Lumayan ya. Karena dia melakukan penganiayaan dulu, tidak langsung meninggal, tapi menyebabkan kematian kayak gitu. Jadi itu kena pasal 170 ayat 3. Iya, jadi kita sangat menyayangkan ya, apalagi ini sangat menyayat hati banget Iya, gitu ya. karena ini kayaknya bentuk transfobik masyarakat. Kita Iya, harus melakukan benar. edukasi ke masyarakat biar mereka tidak transfobik terhadap teman-teman minoritas Benar, kayak gitu. benar. Jadi tidak ada lagi kekerasan dan diskriminasi kepada teman-teman kayak gitu. Gitu. Wow. Ya jadi sangat-sangat disayangkan sekali gitu Iya, ya. Makanya betul. kayak gimana ya? Kalau kita yang manusia berpikirnya logika ya, gimana gitu perasaannya manusia dibakar gitu ya. Iya. Gitu. Oke, teman-teman, kita kembali lagi nih. Mungkin teman-teman ingin mengajukan beberapa pertanyaan tentang kasus hukum LGBT di Indonesia. Teman-teman bisa langsung menanyakan dengan typing di bawah, yang pasti tetap sopan dan bebas ya. Apapun bisa ditanyakan teman-teman. Oke, ini kita bacakan. Ada pertanyaan kah? Ada nih dari Kak Ido. Oke, coba ya. Oke, silakan host. Dari Papi Ido ya, Ido Rajo. Dedeku Eca si Pitung, ya Allah gitu. Tuh, mungkin untuk penontonnya bisa disapa dulu semuanya. Halo. Halo. Semuanya udah masuk. Selamat datang, selamat bergabung. Di dunia sil. Ya Allah. Jangan tuh. Iya. Pernah nggak sih kayak mendapatkan sesuatu hal yang menarik gitu ketika menangani kasus hukum itu, ada nggak sih hal yang menarik gitu yang didapatkan gitu? Kalau hal yang menarik sih nggak ada ya. Maksudku ini justru jadi tantangan. Bagaimana cara kita berhadapan dengan pihak kepolisian, bagaimana cara kita berbicara dengan pihak kepolisian, itu kita harus bisa meyakinkan kalau ini salah gitu. Kita harus melakukan advokasi, yaitu semacam mempengaruhi yang mempunyai kebijakan. Nah, kita melakukan advokasi dan kita bilang, Pak ini salah loh Pak, ini tidak boleh dibiarkan kayak gitu. Kita juga harus punya skill dalam berbicara dengan pihak kepolisian kayak gitu. Dan bagaimana cara kita mempengaruhi mereka untuk mereka terus mendampingi kasus ini sampai tuntas seperti itu. Jadi kupikir ini sebuah tantangan dan sebuah keahlianku untuk melakukan langkah-langkah hukum seperti itu. Gitu ya. Berarti ini bahkan menjadi satu tantangan untuk kayak kita sendiri gitu ya. Mungkin dari Ibu Nuke Herawati ada pertanyaan Ibu. Saya hamil. Oh, hamil dengan siapa? Bulan kandungan. Hamil dengan siapa Anda? Dan hamil suami saya sendiri. Oh. Tolong dong disebutin, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tolong silahkan. Jangan lupa like,
Sresrot. Kok Keserot kali ya. Subscribe, ya, komen, dan share, dan share ke ke seluruh negara Indonesia. dan dunia. Delima siu. Ya Allah. Oh. Oke, ini kayaknya udah kayak menjelang waktu mau makan nanggung, mau makan ram nanggung. Kira-kira Soal makanan lagi ya, aduh, Say. pengen ngemil apa gitu ya nggak Iya. sih? Ini perut ada pengen aroma pengen ngidam apa nih Nuke? Makanan Makanan apa maunya? apa aja boleh. Kayaknya tuh enak, kayak yang manis-manis gitu enak kali ya. Sambil Betul. kita, gitu. Lagi. Ada nggak sih? Eke punya makanan yang endul, Apalagi, pakai apalagi endul, sih jangan sedih kalau gua makanan makanannya? ke Ya Eke Allah, ya. banyak ya. Ini ada Clutterfat Madam Seroja, guys. Jangan sedih. Wah. Ini Nah, apaan sih? boleh dibuka, ha? Silakan. Ini namanya Clapper Tart Madam Seroja. Seroja. Coba kita buka ya teman-teman, ini packagingnya luar Kayaknya biasa. aromanya udah menggoda Ala-ala, ya. apa parcel-parcel Ramadan ya, wah. Ya, masih dalam suasana Ramadan, masih suasana Ember, Idul Fitri ya ya, kan? masih suasana Dari Lebaran. kemasannya saja sudah menggoda. Coba dipasang, kayaknya cocok jadi Ini baju cocok Anda sama ya. mahkota deh. Mahkota. Ratu Madam Seroja jatuh Cocok. pada Nuke Herawaters. Ratu ular. Oh, ratu ular ya. Karena itu Juga jangan ya ambil sih. lumut. Bener. Ini nih coba kita buka dulu ya. Iya, Oh, ini kita buka dulu. Ratu ular bulu. Oh, ratu bulu. Gatel dong Eke Anda. dekat Anda. Wow. Aduh. Aduh, ini tuh. Sekali. Oh, luar biasa ya. Wow, kayaknya Kayak ngiler ya. Aromanya. Aroma coba. Masih ada plastik sayang. Belum dimakan aja Oh, udah. aromanya luar biasa. Pengen buru-buru dibuka. Kan ini coba aku cobain dulu. Cus. Ini isinya ada apa aja sih ngomong ngemeng-ngemeng? Itu kayaknya ada Kelapa muda dalamnya itu. Oh, dalamnya tuh ada kayak Oh. apa sih namanya itu kalau kelapa? Kacang almond. Kacang kelapa almond. muda, ada rumnya. Coba kita coba ya. Seger banget sumpah. Lagi. Jangan Hmm. ngiler. Ca, dicoba yuk, Ca. Ya aku sudah tadi loh. Oh, ayo coba lagi. Coba aku deh. coba ya. Enak banget. Rumnya berasa. Seger Mau. banget gitu ya. Enak Mau kali banget. dicobain? Cobain. Boleh. Udah deh, kasih hantar deh. Suapin kan sama Anak orok kali suapin. anak-anak. Ini cocok nggak sama Serius lambung deh. lu? Cocok. Cocok, kok bisa ya? Buat kandungannya juga bagus Oh, ya, benar, mengandung benar. vitamin banyak loh ini. Pertumbuhan anak ya. Itu Mbak suaranya kalau mau pesen di mana nanti? Kita bisa hubungi nomor di bawah ini atau IG-nya. Cus kepoin ya guys. Oke, ini kayak Ca nih. Oke. Pastikan dalam menghadapi saksi itu mungkin susah untuk mengungkapkan gitu, mereka ingin berkata yang sesungguhnya gitu. Ada nggak sih kayak kendala-kendala tertentu gitu dalam biar tuh saksi itu mengungkapkan yang sejujur-jujurnya gitu? Ada nggak sih kendalanya kayak Ca? Kalau kendala itu paling gini ya. Saksi itu kan punya efek trauma. Siapapun juga kalau ada di lokasi, dia melihat suatu kejadian, pasti dia akan ada rasa trauma. Nah, disitulah tugas Eca untuk menguatkan dan meyakinkan saksi untuk berbicara sejujurnya di depan penyidik. Karena gini, saksi itu kan pasti lihat kejadian itu pasti trauma, pasti ada rasa takut gitu. Apalagi saksinya sendiri ada seorang teman transpuan, itu dia punya dampak yang trauma. Jadi belum pernah mengalami kejadian seperti ini, terus dia mengalami, jadi dia ada shock. Nah, sampai akhirnya si saksi ini kita untuk kasih jalan untuk ke psikolog untuk membangun well-beingnya, membangun semangatnya lagi untuk dari keterpurukan dan rasa ketakutan gitu. Jadi ya tugas Eca untuk terus meyakinkan saksi tidak apa-apa, Eca akan terus mendampingi. Jadi tidak perlu takut apa yang dirimu lihat, nah itulah yang dirimu ceritakan nanti di depan penyidik, seperti itu.
Oke, ini ada pertanyaan Kak ya. Kita masuk ke tanya jawab daripada penonton kita semua yang budiman ini. Oke. Nah, ini ada dari Indriani Jabluk. Ya, nama akunnya Indriani Jabluk. Ini pertanyaannya itu, Kak Eca udah berapa banyak sih menangani kasus gitu? Kasus yang dihadapi udah berapa banyak gitu yang ditangani? Kasus yang Eca tangani ini baru 2 ya, baru 2 yang benar-benar aku tanganin, karena sebelumnya aku tidak menangani, cuman cuma menerima lanjutan aja. Sebelumnya bukan Eca yang megang kasusnya, Eca cuma menangani kelanjutannya, dan akhirnya itu stuck di tempat karena bukan Eca yang menangani dari awal. Nah, kemarin ini ada juga kasus kejadian 351 penganiayaan yang dialami teman transpon di Jakarta Utara Koja. Itu Eca tangani sampai sidang dan akhirnya pelaku sudah menjalani hukuman penjara selama 8 bulan. Karena itu termasuk pasal 351 penganiayaan, tapi itu penganiayaan yang berbentuknya ringan, bukan penganiayaan berat yang menyebabkan cacat. Jadi pelakunya sendiri sudah mendapatkan hukum penjara 5 tahun. Menurutku aku mendorong teman-teman saksi dan korban untuk melaporkan kejadian ini, untuk mengasih memberikan efek jera untuk para pelaku gitu, biar mereka tidak semena-mena lagi terhadap teman transpuan gitu. Jadi mereka tidak berpikir teman transpuan itu lemah, tidak bisa melaporkan, itu salah. Kita di sini punya hak yang sama dan punya rasa aman yang sama, jadi laporkan setiap tindak kejahatan dan kriminal seperti itu. Jadi seperti itu ya, seperti yang Kak Eca sebutkan tadi bahwa jangan pernah menganggap seseorang itu lemah atau bagaimanapun, selama dia itu masih menjadi seorang warga negara Indonesia, bagian dari warga negara Indonesia, dia punya hak yang sama di negaranya sendiri. Iya, jadi nggak ada membeda-bedakan ya. Tidak ada membedakan tanpa melihat identitas gender dan ekspresi gender seseorang. Oke, ini ada pertanyaan. Maaf sebelumnya buat Tante Eca nih dari Jari King ya. Maaf sebelumnya nih Tante Eca, bagaimana hukum untuk kaum LGBT itu hukumnya tuh gimana? Kaum LGBT untuk teman-teman ya sama hukumnya, tidak ada yang tidak ada yang dibedakan gitu. Maksudku ya hukum yang berlaku di Indonesia itu seperti apa? Karena ya tergantung kriminalisasi atau kejahatan yang dilakukan teman-teman LGBT gitu. Jadi aku pikir tidak ada perbedaan hukum, sama aja. Ada kayak KUHP khususnya nggak sih untuk misal untuk LGBT gitu? Kalau KUHP khusus tidak ada, tapi undang-undang yang lagi dirancang sekarang itu yang undang-undang kayak ketahanan keluarga, undang-undang RKUHP itu kan secara tidak langsung jika disahkan itu akan mengkriminalisasi teman-teman LGBT. Nah, seperti itu. Iya. Oh iya nih, sorry Kak, terkait yang tadi kita bahas tentang RKUHP yang sedang dirancang oleh pemerintah sekarang gitu kan. Aku pernah baca di salah satu portal berita, kalau nggak salah itu CNN Indonesia gitu, menyebutkan bahwa kalau misalnya memang disahkan, itu adalah salah satu pakar ya pernah menyebutkan gitu bahwa ini malah menambah diskriminasi terhadap kaum-kaum ini ya kayak, apalagi kalau kita lihat itu di tahun 2017 aja kasus kekerasan terhadap LGBT itu sangat meningkat tajam gitu ya, seperti itu ya. Iya, makanya tadi aku bilang jika itu disahkan akan menambah mengkriminalisasi teman-teman LGBT, kayak yang hubungan sejenis, kayak kumpul kebo, kayak gitu, itu akan semakin memojokkan teman-teman LGBT. Makanya kita tidak sepakat dengan RUU itu, RUU Ketahanan Keluarga, RUU HP itu, kita nggak setuju dengan itu. Makanya kita menolak RUU itu, karena aku pikir itu RUU ngaco atau ngawur. Kok negara sibuk ngurusi selangkangan seseorang, itu kan kita punya hak pribadi juga. Kok negara jadi sibuk. Betul. Kemudian ada nggak sih Kak, kalau kita lihat kan nih, kalau pemerintah sekarang kan sedang merancang RUU tentang ibaratnya mendiskriminasi gitu. Nah dari seperti Kak Eca sendiri itu ada nggak sih kayak RUU yang ingin diperjuangkan gitu, bahwa kita itu juga tidak mau diskriminasi, jangan sampai ada diskriminasi terhadap kaum minoritas seperti ini gitu, ada nggak sih? Kalau untuk memperjuangkan RUU itu enggak ada, kita cuman tidak ingin menyetujui RUU itu gitu. Kita juga suka melakukan aksi orasi kayak
Women March gitu, kita juga suka turun aksi kayak kesetaraan gender dan isu-isu tidak ada lagi budaya patriarki gitu, tidak ada kita ingin ada kesetaraan gender, bukan berarti lelaki harus terus berkuasa di atas dan perempuan tetap di bawah, tidak seperti itu. Maksudku kita juga ikut menyuarakan situ karena teman-teman transpuan itu kan kita mengidentifikasikan diri kita itu di lingkungan itu kan kita sebagai perempuan, walaupun secara lahir kita sebagai laki-laki, tapi kita mengidentifikasikan diri kita perempuan sosial. Oke, untuk teman-teman semuanya jangan kemana-mana karena pada sesi ketiga nanti nih kita akan membahas tentang sesi tanya jawab dan juga konsultasi masalah hukum. Ini penting banget ya untuk teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, tetap dalam acara The 5 Show. Show. Tidak semua pihak kepolisian itu aware atau welcome dengan teman-teman. Karena